Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to bring a lesson to you from the Bible. Halo, saya Bapak Pendeta Dave dan saya rindu membagikan pelajaran dari Alkitab. I believe a new day in God is coming. Saya percaya ada satu hari yang baru atau ada satu era yang baru yang dari Tuhan sementara datang. We need to watch our attitudes as we go to church and worship the Lord. Maka kita harus betul-betul memperhatikan dengan seksama sikap kita di saat kita pergi ke gereja atau di saat kita pergi bekerja. Because too many people go to church saying, God bless me. Karena terlalu banyak orang mereka pergi ke gereja, mereka berkata, Tuhan berkati saya. But what I read in the Bible is we are to go to church to bless God. Tetapi apa yang saya baca di dalam Alkitab, di situ justru membawa kita, memerintahkan kepada kita kalau kita pergi ke gereja, kita itu harus menyerahkan suatu, memberi atau mempersembahkan berkat kepada Tuhan. We should not be coming to get something for ourselves. Kita bukannya pergi untuk mendapatkan sesuatu bagi diri kita sendiri. But we should be giving to the Lord our worship and our praise. Tetapi sebaliknya kita itu harus mempersembahkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. To be in the kingdom of God is to be a servant. Untuk berada di dalam kerajaan Allah itu artinya untuk kita menjadi seorang hamba pelayan. Even Jesus came not to be served, but he came to be a servant. Bahkan Yesus sendiri, saudara, dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi melayani sebagai hamba. We even read that he washed the feet of his disciples. Bahkan kita baca di dalam Alkitab bagaimana Tuhan Yesus dia melayani, dia membasuh kaki murid-muridnya. But we need to change our thinking about what church is all about. Saudara, kita perlu mengubah cara berpikir, pemahaman kita tentang seperti apa itu gereja. In the mornings, we wake up to a new day. Di saat kita bangun pagi hari menyambut hari yang baru. And today is a day that God is changing things and doing things on this earth. Dan hari ini Tuhan sementara mengadakan satu perubahan di muka bumi ini. Let's read Romans 13:11-14, our key verses. Mari kita baca ayat kunci kita pada hari ini, Roma 13 ayat 11-14. Firman Tuhan berkata demikian. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. You know, the key here is let us wake up from being so sleepy. Kunci dari ayat yang kita baca tadi adalah mari kita bangun dari tidur kita, saudara. To sleep is to be inactive.
Kalau kita tidur itu berarti kita berada di dalam keadaan sedang tidak aktif, saudara. And we do not know what's going on around us. Dan kita tidak tahu menahu apa yang sementara terjadi di sekitar kita. There's been times I've gone to sleep and I wake up and so many things have changed. Ada waktu di mana ketika saya tertidur dan saya bangun, saya kaget. Tiba-tiba segala sesuatunya sudah banyak berubah. And we can be asleep in our spirits. Dan di dalam roh kita, saudara, kita bisa juga tertidur. I talked to one man in a church one time. He said, "Why was everyone getting so blessed? I wasn't." Suatu ketika saya bertemu dengan seseorang di gereja dan orang ini berkomentar seperti ini. Mengapa semua orang diberkati sedangkan saya tidak? And I said, "Did you go to worship or to watch others?" Dan saya bertanya kepada saudara ini, apakah engkau sungguh-sungguh ke gereja untuk menyembah Tuhan atau hanya sekedar memperhatikan dan menonton orang lain? Did you seek God or did you just look at everybody else? Apakah Anda sungguh-sungguh cari Tuhan atau cuma lihat-lihat orang-orang yang ada di gereja? If I want to receive from God, I've got to put an effort out. Jika saya rindu untuk menerima sesuatu yang dari Tuhan, saya harus ada upaya keras, ada usaha yang harus saya lakukan. We need to be careful that we are not sleeping in the church in our spirit. Saudara, kita perlu berhati-hati. Jangan sampai ketika kita di gereja, roh kita itu tertidur, saudara. Because things can happen and we miss it because we've gone to sleep. Karena segala sesuatu terjadi dan kita bisa saja ketinggalan, tidak mengikuti apa yang perkembangan yang terjadi karena kita tertidur, saudara. Romans 11:8 tells us that God put them into like a sleep. Karena di dalam Roma 11 ayat 8 di situ ditulis demikian. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak. Dalam bahasa Inggris, memberi mereka roh yang membuat mereka tidur lelap. Memberi mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Yeah, eyes that cannot see, ears that cannot hear. This is sleep. Mata yang tidak melihat, telinga yang tidak mendengar. Itu, saudara, keadaan orang yang lagi tertidur. And a spiritual sleep like this is a spiritual attack against our soul. Nah, kalau rohani kita tertidur seperti ini, saudara, rohani kita yang tertidur itu artinya serangan dalam rohani kita, serangan bagi jiwa kita. We are not aware of what is going on around us, and we don't even know who our enemy is. Kita tidak menyadari segala sesuatu yang sementara terjadi di sekeliling kita, bahkan saudara, kita tidak tahu siapa musuh kita yang sesungguhnya. What is God doing today? Apa yang Tuhan sementara kerjakan saat ini, saudara? I've asked 4 or 5 people that question, and I got all different answers. Saya mempertanyakan pertanyaan yang sama ini kepada 4-5 orang dan saya memperoleh jawaban yang berbeda-beda. And we need to realize we're going to miss what God wants unless we awake in our spirit. Saudara, kita harus menyadari sungguh-sungguh bahwa kita bisa saja ketinggalan, tidak mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita peroleh kalau kita tertidur. Our key verse was Romans 13, verse 11. Let's read it again. Mari kita baca Roma 13 ayat 11. Kita baca lagi ya, saudaraku. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. The other morning I woke up and I was very sleepy. Suatu pagi saya bangun dari tidur saya dan saya masih sangat mengantuk. I did not want to wake up and get out of bed. Saya itu enggan untuk bangun dari tidur saya. But I had to make myself wake up and get up and do things. Tetapi saya harus bangun ya, saya harus betul-betul menggerakkan badan ini, bangun dan melakukan sesuatu. And the scripture tells us, now is the time to wake up and realize what God is doing. Karena seperti firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita, inilah saatnya, sekaranglah saatnya untuk kita bangun dari tidur dan melakukan sesuatu. Salvation is closer than we realize. Karena keselamatan itu sudah bahkan jauh lebih dekat dari yang kita sadari. Now you may have already received Jesus as your Savior. Mungkin saudara sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. We're talking about the salvation that comes at the end of time.
Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah keselamatan yang datang, yang tiba pada akhir zaman. And it says in Luke 21:28, let's read that. Dan kita baca di dalam Lukas pasal 21 ayat 28, firman Tuhan berkata demikian. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. So what do we do when we go to church? Saudara, jadi apa yang harus kita lakukan di saat kita pergi beribadah di gereja? What do we do when we worship God at home? Apa yang kita lakukan di saat kita menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing, saudara? We put our head down, Apakah kita menundukkan kepala kita? or do we raise our hands and our head and worship the Lord? Ataukah apakah kita mengangkat tangan dan wajah kita dan kita menyembah Tuhan? Because things are happening today. Karena hal-hal sementara terjadi hari ini, sekarang ini, saudara. Jesus is coming soon. Yesus segera datang. And God is working on the people in the church. He wants a perfect church. Dan Allah sementara bekerja di antara orang-orang yang pergi menyembah dia di gereja. Tuhan sementara memakai gerejanya sekarang ini. And He is cleansing the church. Dia sementara menyucikan, memurnikan gerejanya. And He's getting ready to bring judgment on this earth. Dan Tuhan sudah siap sedia untuk datang menghakimi bumi ini, saudara. He wants a church that's prepared for Him to return to. Tuhan rindu gereja Tuhan, umat-umatnya bersiap-siap mempersiapkan diri bagi kedatangannya yang kedua kali. If you faced heaven today, are you ready to go to heaven? Saudara, jika kita sekiranya hari ini kita berhadapan dengan sorga itu, apakah saudara sudah siap untuk pergi masuk ke sorga? We cannot wait until Jesus comes back and then start preparing. Saudara, jangan kita tunggu nanti kalau Tuhan Yesus datang baru saya mau siap sedia. The Bible tells us in 1 Corinthians 15, we will be changed in a quick moment. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 51 ayat 52, kita itu akan diubahkan dalam sekejap mata. We must be walking a holy life. We must be righteous before Jesus comes back to this earth. Maka kita harus menjalani hidup di dalam kekudusan. Kita harus berjalan dalam kebenaran, saudara. Bahkan sebelum Yesus datang, kita harus kudus dan benar. And God is not just going to do it all for you. You've got to make an effort. Jadi Tuhan bukan harus segala-galanya Tuhan yang lakukan bagi Anda, saudara. Tidak, Anda harus mengupayakan, berusaha keras untuk melakukan sesuatu, saudara. So we must make ourselves get ready. Saudara, kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita. You know what's going on in the schools today, what's being taught? Saudara, tahukah Anda apa yang sementara terjadi di dunia pendidikan, di sekolah? Apa yang mereka ajarkan di sekolah-sekolah sekarang ini? Have you read the newspapers? Sudahkah Anda membaca surat kabar, media massa? Maybe you've watched the TV or you've seen some movies. Mungkin saudara memperhatikan acara-acara program-program di televisi atau nonton film. And what about all the politics that are going on? Dan bagaimana dengan keadaan dan situasi politik yang sementara terjadi di dunia ini sekarang ini, saudara? Things are not okay in this world. Segala sesuatu di muka bumi ini sedang tidak baik-baik, saudara. There are things going on that are not Christian. Ada hal-hal yang sementara terjadi dan itu bukan hal-hal yang berbau kekristenan sekarang ini. We need to wake up in our spirit and say, we will serve God. Saudara, mari kita bangkit. Rohani kita yang tidur ini harus bangkit dan mari kita katakan, saya mau melayani Tuhan. Let's read 1 Corinthians 15, verse 34. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 34. Firman Tuhan berkata demikian. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. What did Jesus say here? Apa yang Yesus sementara sampaikan lewat ayat yang baru kita baca tadi, saudara? He actually rebukes us in this scripture. Sesungguhnya di ayat ini Tuhan sementara menegur kita dengan keras. He says, start thinking right and quit sinning. Di situ dikatakan, berhentilah kamu berbuat dosa. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. He says, I'm ashamed of you. I'm saying this to your shame. Di situ dikatakan, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. But we are asleep in our spirit so often. Tetapi seringkali, saudara, rohani kita ini tertidur. And we do not see what Jesus is doing. Dan kita tidak melihat apa yang Tuhan Yesus sementara kerjakan, saudara. Because, like I said,
we can be in a church service and some are touched by God and some are not. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita bisa saja sementara mengikuti kegiatan ibadah di gereja, tetapi ada orang yang mengalami jamahan Tuhan, ada orang yang tidak mengalami jamahan Tuhan sama sekali. And I can sit there and say, I don't feel anything. Bisa saja saya duduk juga mengikuti kebaktian di gereja pada waktu itu dan saya berkata, wah, saya itu tidak merasakan apa-apa. But why is the person next to me being so blessed? Tetapi mengapa orang yang duduk di samping saya, dia sungguh diberkati, dia merasakan jamahan Tuhan. One man said to me one time, why do your prayers always get answered? Why are you so blessed? Ada orang suatu ketika dia duduk di sebelah saya dan dia bertanya begini sama saya, saudara. Mengapa setiap doa-doamu selalu saja Tuhan jawab? Mengapa kamu itu begitu diberkati Tuhan? Dia bertanya kepada saya begitu. I guess he thought I had some secret. Saya beranggapan, barangkali orang ini berpikir bahwa saya itu punya rahasianya. Or maybe God likes me better than someone else. Atau orang itu berpikir, barangkali Tuhan lebih mengasihi Bapak Pendeta lebih daripada orang-orang yang lain. God will reach out and bless and touch anyone that reaches out to him. Tidak ya saudara, sesungguhnya Tuhan sanggup menjangkau, memberkati dan menjamah kepada siapa saja yang mau cari dia. We read in Romans 13:11 that salvation is coming closer than when we first believed. Roma 13 ayat 11 dikatakan bahwa keselamatan sudah datang bahkan sebelum kamu percaya. God wants to bless people now. Tuhan rindu memberkati jiwa-jiwa saat ini. I have 3 children. Saya punya 3 orang anak. And when they were small, I wanted to give them nice things. Ketika mereka masih kecil-kecil, saya sebagai seorang ayah rindu memberkati mereka atau memberikan mereka hal-hal yang baik. But I did not look at them and say, you are 4 years old, you can have this when you are 10. Saya tidak berkata kepada anak saya seperti ini, kamu kan baru umur 4 tahun, nanti kamu dapatkan hal-hal ini, barang-barang ini kalau sudah umur 10 tahun. I gave them good gifts. Saya beri mereka pemberian-pemberian yang baik. And God wants to do that now for us. Tuhan rindu untuk melakukan hal yang sama bagi kita sekarang. He wants to bless us and help us every day. Tuhan rindu memberkati kita, menolong kita hari lepas hari, saudara. And things are happening very fast around us. Dan hal-hal terjadi dengan sangat begitu cepat. Terjadi percepatan di sekitar kita sekarang ini, saudara. I don't want to miss God's plans. Saya tidak mau ketinggalan atau kelewatan rencana-rencana Tuhan dalam hidup saya. Are we ready to receive people into our homes and our churches? Saudara, apakah kita sudah siap menerima orang lain di rumah kita atau di gereja kita? I asked my church people one time, what would you do if a man walked in the back door and he did not look very good? Saudara, satu ketika saya bertanya kepada anggota gereja saya dan saya tanyakan mereka seperti ini, bagaimana atau apakah yang akan Anda lakukan jika ada seseorang yang masuk ke gerejamu, masuk lewat pintu gerejamu dan mereka sedang kelihatan tidak baik-baik saja. His clothes are dirty. Pakaiannya kotor dan kumal. His hair is a mess. Rambutnya kacau-kacau balau, saudara. He needs to wash his face. Orang ini perlu untuk membersihkan dirinya karena begitu kotornya keadaannya. He has a cigarette. Dia sementara pegang rokok. And he comes and he sits down beside you in the church. Kemudian orang yang dalam keadaan buruk ini dia datang dan duduk di sampingmu di gereja. What will you do? Saudara, apa yang akan Anda lakukan? Some people would get up and go sit somewhere else. Ada orang-orang yang berdiri, lari dan pergi pindah tempat duduk, saudara. Others would try and ignore him and pretend he's not there. Ada orang yang seolah-olah mengabaikan, seolah-olah tidak ada orang ini dan berbuat seolah-olah memang dia tidak ada di sampingnya. But what would Jesus do? Tetapi apa yang akan Yesus lakukan dalam keadaan seperti itu? I think Jesus would put his arm around that man and say, come and have lunch with me. Menurut saya, Yesus akan merangkul orang itu dan berkata, ayo mari kita pergi makan siang bersama-sama. He would say, do you know the way of salvation? Dia akan berkata kepada orang yang dalam keadaan buruk ini, sudahkah engkau mengetahui jalan keselamatan? We need to reach out and touch people's lives now. Saudara, kita perlu menjangkau orang-orang saat ini. Let's read Romans 13:12 again. Mari kita baca sekali lagi Roma 13 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian.
Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Let's put aside the old ideas and realize that the day has come. Saudara, mari kita menanggalkan segala bentuk konsep-konsep lama kita, karena kita lihat sekarang hari itu, era yang baru itu sementara datang. The Spirit of God needs to be in charge of our lives. Roh Allah perlu untuk dia mengkontrol, mengambil alih segala sesuatunya dalam hidup kita. Too often we just say, I want to do this or that. Terlalu sering kita berkata, waduh saya ingin melakukan hal ini, melakukan hal itu. But God wants us to do His will. Tetapi Tuhan rindu saudara kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. And so we can read in Romans 12 and verse 2 a very interesting scripture. Sehingga kita bisa membaca satu ayat yang sangat menarik, saudara, di dalam Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. You want to know God's will? Saudara, apakah Anda rindu mengenal apa yang menjadi kehendak Allah? Then quit acting like the world. Berhentilah bertindak seperti orang-orang dunia, saudara. Let your mind be changed. Biarlah terjadi pembaharuan budi, pikiranmu diubahkan, saudara. So often we think like the world and we act like the world. Terlalu sering kita berpikir seperti orang dunia dan kita bertindak seperti orang dunia, saudara. But Jesus says, let your mind be changed. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ubahlah cara berpikirmu, saudara. And so that means not my will, but God's will. Artinya apa, saudara? Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan saja yang terjadi. Don't join in with this world, but be different. Jangan bergabung ikut-ikutan dengan orang dunia. Jadilah pribadi yang berbeda, saudara. And it's by the renewing of our minds. Itu dengan cara berubah oleh pembaharuan budi, berubah cara berpikirmu. So what do we think about? Saudara, apakah yang sementara kita pikirkan? What is in our mind every day? Setiap hari apa yang ada dalam pikiran kita? Are we thinking of the things of God? Apakah kita memikirkan hal-hal tentang Tuhan? Does our soul cry for people to get saved? Apakah jiwa kita berseru-seru kepada Tuhan, berseru kepada Dia supaya jiwa-jiwa orang-orang diselamatkan? Do we think about what would bless God today? Saudara, apakah kita berpikir apa yang bisa saya persembahkan berupa puji-pujian kepada Tuhan hari ini? You know, sometimes we do things backwards. Terkadang yang kita lakukan adalah hal-hal yang sebaliknya, bertolak belakang. So let us just say that my wife really likes flowers. Oke, baik. Misalnya seperti ini, saudara. Istri saya sangat suka sekali dengan bunga. But I like chocolate candy. Tetapi saya menyukai coklat dan permen. So I buy chocolate candy to give to her. Maka saya beli coklat dan permen untuk saya berikan kepada istri saya yang sebenarnya suka bunga. Why? Because it makes me happy. Mengapa? Karena dengan melakukan hal itu membuat saya bahagia. And she says the chocolates are nice, but I'd rather have flowers. Istri saya akan berkata, iya memang coklat itu enak, tetapi saya lebih memilih bunga. And I say, oh, but the chocolate is so good. It makes me feel good. Tapi saya akan berkata, wah coklat itu enak, itu membuat saya merasa bahagia. You cannot eat a flower. Kamu tidak bisa, kalau bunga kan tidak bisa dimakan. But we treat God the same way. Dengan cara seperti itulah kita memperlakukan Tuhan, saudara. We say, God, this is how I will worship you. Kita berkata, Tuhan, dengan cara seperti inilah saya akan menyembahmu. But the Bible tells us how to worship God. Tetapi sesungguhnya Alkitab sudah memberitahukan kepada kita bagaimana kita seharusnya menyembah Tuhan. It says to raise our hands. Itu dengan kita mengangkat tangan kita. It says to fold our hands. Dan juga dengan kita melipat tangan kita. Sometimes we kneel and pray. Terkadang kita berlutut dan kita berdoa. Sometimes we clap and we rejoice. Terkadang kita bertepuk tangan dan bersukacita, saudara. I have found at least 19 ways that we can worship God. Saya mendapatkan kira-kira kurang lebih ada 19 cara bagaimana kita menyembah Tuhan. So what does God want today?
Tetapi apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki saat ini, hari ini, saudara. And I say, well, I'm going to clap my hands and rejoice today. Saya berkata seperti ini misalnya ya, saudara. Wah, hari ini saya akan bertepuk tangan dan bersuka cita bagi Tuhan. And God is sitting there and saying, I would just like quiet worship. Tetapi Tuhan berkata seperti ini, yang saya rindukan adalah suatu penyembahan dalam keheningan. And I say, oh no, come on God, let's go, let's go. Dan kemudian kita semacam membalas kepada Tuhan, ayolah Tuhan, marilah kita lebih baik memuji dengan bertepuk tangan. And God says, just sing me a quiet song. Tetapi Tuhan kemudian berkata, cukup engkau nyanyikan lagu-lagu yang teduh, himne bagiku. So are we doing it our way or are we doing it God's way? Jadi saudara, pertanyaannya, apakah kita melakukan dengan cara kita sendiri atau dengan caranya Tuhan? I need my mind changed. Apakah pikiran kita itu berubah, saudara? So I think, what does God want, not what I want. Berpikir tentang apa yang Tuhan kehendaki dan bukan memikirkan hal-hal yang menurut kehendak saya, saudara. So what is God's will for me? Jadi saudaraku, apakah kehendak Tuhan bagi diriku, bagi dirimu, saudara? Let's read Romans 12, verses 3 to 5. Kita lihat di dalam Roma 12 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan berkata demikian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. So I am no better than anyone else. Jadi saya adalah pribadi yang bukan berarti saya lebih baik dari orang lain. Tidak ya, saudara. I am just a servant unto the Lord. Saya ini hanyalah seorang hamba bagi Tuhan saya. We're to be one with the body of Christ. Kita itu semua satu tubuh Kristus. And each one of us has a job to do. Dan masing-masing kita punya tugasnya masing-masing untuk dikerjakan, saudara. We are to put on Christ and live like He would want us to live. Marilah kita mengenakan Kristus dan marilah kita hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Because the enemy is after us to put us to sleep. Karena musuh menyerang kita, berusaha membuat kita tertidur, saudara. We need to start worshiping and praising and rejoicing in Jesus. Maka kita harus belajar untuk memulai memuji dan menyembah, meninggikan, mengagungkan Yesus. And we need to be aware of what Satan is doing. Dan kita harus betul-betul bisa menyadari, waspada, saudara, terhadap apa yang sementara setan kerjakan. Oh, I wish I had more time, but God bless you for today. Seandainya saya bisa mempunyai banyak waktu lagi, tetapi hari ini kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. I just want to encourage you, wake up and see what God's doing. Saya rindu untuk memberikan penguatan, dorongan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bangunlah dari tidurmu dan lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. And praise Him and worship Him with all of your heart. Dan pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan dengan segenap hatimu, saudara. God bless you and be with you today. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian di sepanjang hari ini. Sekarang waktunya